Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Erwin Wira. Ini adalah video khusus yang saya dedikasikan untuk teman-teman pengguna Adobe After Effects ya teman-teman ya, yang ingin mencari peluang di ranah online, baik berupa bisnis maupun kerja online. Bagi teman-teman mahasiswa mungkin yang baru lulus kuliah ya, dan kebingungan, khususnya dari jurusan multimedia ya, yang belajar After Effects, dan kebingungan mau mencari pekerjaan apa di masa pandemi ini, apalagi sekarang masa pandemi orang-orang lebih memilih work from home ya, dan akan ada kesulitan untuk bekerja secara offline, maka teman-teman layak mengikuti video ini untuk mendapatkan rekomendasi kerja dan bisnis online melalui software Adobe After Effects yang teman-teman pelajari di saat kuliah ya teman-teman ya. Dan mungkin gak hanya untuk mahasiswa yang baru lulus, tapi untuk siapapun teman-teman yang sedang mendalami Adobe After Effects dan mencari rekomendasi bisnis dan kerja online, layak mengikuti video ini sampai akhir. Oke, langsung saja. Rekomendasi pertama, saya masih sangat merekomendasikan situs kerja freelance favorit saya, yaitu Fiverr ya teman-teman ya. Di Fiverr ada harga yang cukup bagus bagi teman-teman yang menawarkan jasa video editing menggunakan Adobe After Effects. Teman-teman mungkin bisa lihat di sini ya. Jadi Fiverr ini adalah tempat kita bertemu dengan klien dari multinasional, mempertemukan kita dengan klien dari mancanegara ya. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan harga yang cukup baik ya ketika kita ketikkan misalkan edit video. Nah, di sini ada banyak sekali jasa yang dijual, yang bisa ditawarkan. Harganya pun beragam ya, ada yang sangat murah sekali, $5 sampai puluhan dolar hingga ratusan dolar. Saya sarankan bagi teman-teman yang memiliki skill Adobe After Effects, jangan pasang harga terlalu murah di sini ya, karena skill teman-teman sangat dihargai di sini. Justru kalau memasang harga terlalu murah, maka akan memancing kecurigaan dari klien teman-teman dan justru akan meragukan pekerjaan teman-teman ya, karena takutnya dikira kerjanya asal-asalan. Sebaiknya kalau punya keterampilan Adobe After Effects, pasang harga minimal tidak kurang dari $50. Karena saya lihat di sini banyak yang ada yang memasang harga hingga $800, namun tetap saja ada yang membeli gitu ya. Berarti kan harga murah tidak jaminan lebih laku ya. Bisa jadi harga yang realistis malah lebih dilirik oleh klien. Seperti teman-teman, bahkan ada yang mendapatkan gelar Pro Fiverr Pro ya, artinya lebih diminati dan lebih direkomendasikan oleh Fiverr ya, dengan harga yang tinggi namun kualitasnya yang bagus. Nah, kita lihat mungkin ada harga yang sekitar $50-an atau $100 ya. Nah, ini sangat cocok ya. Jadi teman-teman bisa membuka gigs di Fiverr atau lapak jasa di Fiverr dengan harga tidak kurang dari $50. Untuk cara mendaftar di Fiverr dan membuat gigs atau lapak jasanya sudah pernah saya posting videonya, silahkan cek aja di kolom deskripsi ya. Oke teman-teman, dalam bersaing di Fiverr itu sangat ketat sekali ya. Ketika teman-teman mengetikkan seperti tadi ya, misalkan saya ketikkan edit video using Adobe After Effects ya, maka persaingannya akan banyak sekali. Bisa dilihat dari jumlah service yang tampil ya, jumlah layanan yang tampil di sini mencapai 28.000 orang yang menjual atau menawarkan jasa editing dengan Adobe After Effects. Nah, saya sarankan untuk teman-teman yang baru memulai, di sini ada permainan di judul gigs-nya atau judul lapak jasanya teman-teman. Jadi judul lapak jasanya pastikan teman-teman membuatnya lebih spesifik ya, karena sekarang persaingannya ketat, maka membuat gigs atau lapak jasa dengan judul yang spesifik akan lebih mudah dan meloloskan kita dari tenggelam di dalam persaingan yang ketat. Di sini saya menjabarkan atau merekomendasikan, memberikan clue kepada teman-teman bagi pengguna After Effects berupa gigs atau lapak jasa yang spesifik ya, seperti create animated logo ya, video explainer ya. Video explainer itu ya video yang animasi kartun ya untuk menjelaskan suatu produk atau mengedukasi ya. Itu juga lagi tren ya. Animated infographic ya. Animated infographic ini seperti kita menampilkan sebuah kurva atau statistik dengan animasi. Nah, itu juga lagi populer. Nah, selanjutnya saya juga merekomendasikan teman-teman untuk membuat jasa pembuatan YouTube bumper ya. Jadi intro logo YouTube menggunakan After Effects itu juga lagi dicari
Karena memang konten kreator di YouTube sedang booming saat ini, aktivitas menjadi konten kreator. Ketika teman-teman menawarkan servis berupa pembuatan bumper atau animasi logo, itu mudah-mudahan harapannya banyak yang order ya bagi pengguna After Effects ya. Juga intro dan outro video using Adobe After Effects. Nah, ini juga bisa teman-teman coba membuat intro dan outro untuk video YouTube dari orang-orang yang mencarinya di Fiverr ya. Teman-teman bisa tawarkan ya. Nah, selanjutnya I will edit your wedding video using Adobe After Effects ya. Nah, ini yang berhubungan dengan wedding juga bisa ditawarkan servisnya bagi pengguna Adobe After Effects. Kita bisa menjual undangan animasi ya, undangan digital ya, karena sekarang masa pandemi, jadi undangan digital sedang naik daun. Teman-teman bisa menawarkan jasa pembuatan animasi undangan digital menggunakan Adobe After Effects ya. Juga video prewed-nya juga slideshow albumnya dengan animasi Adobe After Effects juga bisa teman-teman jual jasanya, servisnya di Fiverr menggunakan Adobe After Effects. Oke, contoh pertama, teman-teman mungkin bisa lihat ya, animated logo ya. Kita coba ya, kita ketikkan animated logo. Seperti yang saya bilang tadi ya, ketika mengetikkan edit video using Adobe After Effects atau gigs yang terlalu umum, maka persaingannya ketat. Nah, jika kita spesifikkan, misalkan contoh spesifikan, nih di sini teman-teman bisa lihat ya 28.000 ya, sangat banyak yang bersaing di sini. Coba teman-teman ketikkan lebih mengerucut, misalkan animated logo After Effects. Kita lihat ada kemungkinan angkanya berkurang teman-teman ya. Kita cek. Nah, jadi 6.000. Jadi persaingannya lebih sedikit teman-teman ya. Semakin mengerucut jasanya semakin kecil persaingannya. Tapi yang nyari jadi lebih tertarget gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa membuka jasa yang spesifik, tujuannya adalah agar lebih tertarget dan lebih kecil persaingannya. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Kita coba klik salah satu ya, misalkan animasi logo. Klik ya. Oke, kita lihat, kita play seperti apa yang dijual. Oke. Kita matikan musiknya itu karena copyright. Takutnya ada copyrightnya musiknya, jadi kita matikan. Oke, seperti itu ya. Saya rasa teman-teman pengguna Adobe After Effects familiar ya dalam membuat efek logo seperti itu ya. Dan mungkin untuk logo yang simple seperti ini, animasi simple dan pendek seperti ini, $10 masih wajar lah ya. Tapi kalau bisa jangan sampai $10, kalau bisa $30 atau tidak kurang dari $50 ya untuk jasa Adobe After Effects teman-teman ya. Tapi nggak tahu, tergantung teman-teman mau jualnya berapa ya. Tapi di sini sepertinya kalau yang pendek seperti itu dihargai murah nggak apa-apa ya. Selanjutnya kita contoh misalkan video explainer ya. Kita lihat video explainer ya. Apakah lebih spesifik jumlah persaingannya ya. Video explainer misalkan. Video explainer After Effects. Oke. Nah, di sini juga banyak sekali yang menawarkan service video explainer dengan After Effects, tapi persaingannya lebih rendah. Ketika teman-teman tadi mengetikkan video editing menggunakan After Effects saja, maka jumlahnya 28.000. Sekarang ketika mengetikkan spesifik ke video explainer, maka jumlahnya menurun menjadi 4.000. Artinya persaingannya lebih sedikit, namun konsumennya lebih tertarget, karena di internet itu kan orang mencari berdasarkan kata kunci ya. Dia mencari video explainer, maka dia mengetikkan video explainer. Jadi semakin spesifik semakin bagus. Nah, teman-teman bisa menawarkan harga yang realistis ya, jangan terlalu murah. Di sini banyak sekali yang banting harga hingga $5. Saya sangat tidak rekomendasikan. Sayang sekali skill teman-teman dan nantinya harga akan jatuh, karena orang yang menjual harga mahal pun tetap laku ya. Jadi bayangkan jika dia harus menjual puluhan jasa baru dapat kecil, sedangkan orang yang menjual harga dengan harga yang realistis baru kerja 2-3 kali saja mungkin sudah bisa gajian tiap bulan ya. Seperti ini ya, ada yang ada top rate seller menjualnya $400. Kita klik ya apa yang dijual dengan video explainer. Kita cek di sini. Nah, teman-teman bisa menawarkan jasa berdasarkan detiknya, durasinya. Ya, di sini ada package-nya ya, dari basic, standar hingga premium. Teman-teman bisa ngecek ya. Di sini teman-teman bisa membaginya berdasarkan durasinya, durasi waktunya 30 detik, maka harganya $400. Semakin naik ya. Nah, seperti apa sih video explainer?
kita cek ya teman-teman ya. Oke, musiknya mungkin kita matikan, takut copyright. Oke. Kita matikan dulu musiknya, sorry. Oke, seperti ini videonya. Saya rasa teman-teman familiar ya bagi pengguna Adobe After Effects ya, menggunakan animasi 2 dimensi dan digerakkan secara luas seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa menjualnya untuk keperluan marketing ya, edukasi mungkin ya, dan sebagainya. Karena banyak yang nyari video explainer ini ya teman-teman ya. Oke. Bagus ya. Saya rasa teman-teman sangat familiar dan mungkin bisa lebih bagus dari ini ya. Nah, mungkin saya tidak akan memberikan contoh seluruhnya. Setidaknya saya memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa semakin spesifik sebuah judul gigs atau layanan jasa yang teman-teman tawarkan, maka akan lebih tertarget dan persaingannya lebih ringan. Mungkin contoh yang terakhir akan saya kasih contoh intro outro video dengan After Effects ya teman-teman ya. Kita coba apakah persaingannya juga lebih rendah ya. Kita coba. Oke, ada sekitar 8.000 service yang dijual ya. Jadi artinya persaingannya tidak terlalu ketat ya. Di sini teman-teman bisa menjual intro dan outro video untuk keperluan YouTube dan konten lainnya. Seperti ini misalkan kita cek. Sekali lagi harganya juga jangan terlalu murah ya. Mungkin $50 kita lihat orang yang menjual jasa $50 ya. Apakah ada? $90. Kita cek ya. Seperti ini untuk keperluan intro dan outro mungkin bisa. Oke, animasi simpel seperti ini bisa dipakai untuk transisi ya teman-teman ya, nggak cuma intro dan outro saja. Mungkin kalau kotak begini bisa dipakai untuk konten animasi di Instagram ya teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi multipurpose ya teman-teman ya, intro outro video itu multipurpose, nggak cuma untuk YouTube saja ya. Oke, nah ini ada yang menjualnya seharga $25. Kita lihat seperti apa tampilannya ya teman-teman. Kalau saya rasa sayang ya menjualnya dengan harga $25 karena teman-teman bisa tawarkan lebih ya. Untuk kualitas Adobe After Effects kan tidak mudah ya teman-teman ya. Coba kita lihat saja seperti apa. Tapi kembali ke teman-teman ya, ingin menjual jasa berapa ya, tergantung teman-teman. Apakah teman-teman membuat template-nya sehingga lebih mudah, itu juga bisa. Kita cek seperti apa tampilannya. Mungkin suaranya kita matikan. Oke, ini untuk intro sebuah logo, intro sebuah channel ya. Oke, intro outro ya. Oke. Cukup bagus ya teman-teman ya. Oke, itu contohnya menjual intro logo menggunakan Adobe After Effects ya teman-teman ya. Berarti teman-teman sudah dapat gambaran ya, salah satu peluang dalam menjual skill Adobe After Effects di ranah online bisa menjualnya di Fiverr dengan menjual jasa yang spesifik ya, gigs atau lapak jasa yang spesifik. Tutorial membuat lapak jasa di Fiverr ada di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Nah itu berarti poin pertama ya, yaitu menjual jasa di freelance marketplace bagi pengguna Adobe After Effects. Oke, yang kedua, teman-teman bisa menjual stok animasi footage di situs Microstock, teman-teman. Jadi saya jelaskan sedikit ya apa itu Microstock. Jadi Microstock itu tempat kita menjual beli aset grafis ya, mulai dari vektor, foto, hingga animasi dan video. Yang termasuk kategorinya animasi ini adalah footage, teman-teman. Nah, yang dijual di sini adalah lisensi, teman-teman. Jadi setiap kita menjual karya di situs Microstock ya, itu copyright-nya tetap punya kita. Jadi kita bisa mengklaim itu karya kita dan copyright kita dinyatakan milik kita oleh mereka. Asal jujur ya, jika tidak jujur maka akan kena ban ya. Nah, ketika ada orang yang download dari karya kita, itu mereka tidak mendapatkan copyright-nya, tapi mendapatkan lisensi hak pakainya ya. Artinya gambar kita itu atau foto atau animasi kita ini bisa dipakai oleh banyak orang, di-download berkali-kali ya. Jadi aset kita dibayar berdasarkan lisensi pakainya ya. Jadi satu karya bisa dipakai orang berkali-kali, di-download berkali-kali ya. Jadi kita bisa mendapatkan bayaran berkali-kali dengan sistem loyalty ya.
teman-teman ya. Yang cukup populer ya, ada Shutterstock. Teman-teman bisa, nanti akan saya kasih contohnya. Ada Dreamtime, ada Adobe Stock, dan ada Deposit Photo. Ini sebenarnya ada banyak situs microstock ya, yang bisa kita jadikan tempat untuk menyalurkan karya untuk menjual stok animasi footage, teman-teman ya. Namun yang bisa menjualnya cukup mudah, saya berdasarkan pengalaman saya, yang cukup mudah diterima adalah keempat microstock ini bagi saya ya teman-teman ya. Walaupun ada satu lagi namanya iStock ya, iStock Photo. Nah ini ada, cuman saya merasa kesulitan di sini. Mungkin seleksinya sangat ketat, jadi saya agak kesulitan di iStock Photo ini ya. Oke, langsung aja saya kasih contohnya ya teman-teman ya. Yang pertama saya kasih contoh salah satunya itu Shutterstock teman-teman ya. Nah di Shutterstock ini pembeli ya atau pendownload karya bisa memilih kategori footage. Nah di footage ini kita bisa melihat orang-orang menjual animasi ya, stok animasi footage, misalkan animasi misalkan COVID animated ya, misalkan kita coba COVID animated. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ada banyak sekali footage animasi yang dijual di sini, teman-teman ya. Coba kita lihat salah satunya yang ini ya. Animasi COVID ya, animasi tentang COVID ya. Kita cek. Oke, tampilannya seperti ini, teman-teman. Saya rasa teman-teman cukup familiar ya dengan After Effects untuk membuat tampilan animasi seperti ini ya. Animasi yang menggambarkan angka COVID, kasus COVID yang terus meningkat. Nah ini cukup populer ya, mungkin cukup banyak yang minat untuk kebutuhan pemberitaan ya, atau video explainer atau konten yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi teman-teman bisa menjual asetnya seperti ini di situs-situs microstock seperti Shutterstock ya. Harganya kisaran 65 sampai 179 dolar ya. Teman-teman biasanya menerima komisi antara mulai dari satuan dolar hingga ratusan dolar ya. Jadi berdasarkan lisensinya mereka akan pakai untuk apa dan untuk untuk jangka waktu berapa lama. Nah itu ada harganya. Semakin lisensinya panjang atau semakin lisensinya penggunanya besar, maka komisi yang kita terima atau royalti yang kita terima itu semakin besar gitu teman-teman. Penjelasannya ada di kolom deskripsi. Saya sudah menulisnya supaya teman-teman bisa melihatnya lebih jelas tentang seperti apa sih mendapat komisi dari situs-situs microstock ya. Bisa cek kolom deskripsi teman-teman ya. Oke, pastikan teman-teman juga menjelajahi situs-situs microstock lainnya seperti Dreamtime, Adobe Stock, dan Deposit Photo. Sekedar pengetahuan ya untuk teman-teman bahwa pada dasarnya situs-situs ini tidak eksklusif, artinya karya kita yang dijual tidak mensyaratkan harus eksklusif di satu tempat. Jadi satu karya bisa dijual di banyak tempat ya. Itulah kenapa saya bilang tadi copyright tetap punya kita. Jadi kita bisa memperlakukan website-website ini seperti toko untuk menjual karya kita dengan sistem lisensi. Jadi selama kita tidak terikat dengan sistem eksklusif, maka kita bisa menyebar portfolio di banyak tempat. Penjelasannya ada di kolom deskripsi ya. Silahkan cek aja, oke? Nah ini cara yang kedua ya teman-teman ya. Jadi cara yang pertama tadi adalah menjual jasa di situs marketplace. Nah yang ketiga ini cukup populer juga di saat ini, yaitu menjadi konten kreator di YouTube ya. Ini cukup populer, teman-teman bisa membuat video edukasi bergaya slideshow ya. Teman-teman bisa sering lihat lah pasti slideshow di era pandemi ini ya. Banyak guru-guru merekomendasikan kita sebuah link untuk ditonton oleh anak-anak ketika belajar dari rumah. Nah itu kan videonya berupa slideshow dan ada unsur edukasinya. Nah teman-teman bisa menghiasnya dengan Adobe After Effects ya, membuatnya ya, dan menghiasnya dengan animasi Adobe After Effects, lalu diunggah di YouTube ya. Pastinya banyak yang nyari karena sekarang kan di masa pandemi anak-anak sekolah belajar di rumah ya. Begitu juga dengan video explainer. Teman-teman bisa membuat video edukasi bergaya video explainer ya, tentang cara mencuci tangan yang benar ya dan sebagainya, atau dan edukasi lainnya yang sifatnya mengajarkan dalam bentuk video animasi ya. Ada juga konten hiburan dengan animasi simple. Teman-teman mungkin bisa lihat channel-channel di YouTube ya menggunakan animasi simple 2 dimensi, namun banyak yang nonton ya. Kayak contohnya banyak ya, contohnya kayak
gue punya cerita ya, gue punya cerita atau aku punya cerita, nanti kita lihat aja ya, nanti kita lihat contohnya di YouTube ya. Nah, teman-teman di sini bisa mendapatkan penghasilan melalui dua sumber ya, yaitu Google AdSense dan Endorse ya. Jadi ketika teman-teman terpenuhi untuk proses monetize di YouTube, maka teman-teman bisa mendapatkan uang dari Google AdSense, mendapatkan penghasilan dari Google AdSense, atau mendapat endorse dari produk-produk yang ingin memajang produknya di konten teman-teman. Sekarang kita lihat contohnya ya. Misalkan contoh video edukasi bergaya animasi seperti apa sih di YouTube, teman-teman bisa lihat ya. Misalkan teman-teman mencari kata kunci proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan untuk anak. Nah, di sini ada rekomendasi untuk anak SD. Nah, di sini ada banyak sekali video explainer ya, tuh seperti ini ya, yang menjelaskan proses terjadinya hujan. Ini saya tidak berani mengklik ya, teman-teman bisa klik sendiri di komputer teman-teman, karena kalau saya klik di sini takutnya kena copyright ya. Seperti ini. Ini proses terjadinya hujan dalam bentuk animasi. Teman-teman bisa ngelihat ya, simpel seperti ini menggunakan Adobe After Effects. Pasti banyak yang melihat, pasti banyak yang nyari ya, karena masa pandemi. Sekali lagi ini masa pandemi, teman-teman bisa membuat konten edukasi untuk anak-anak sekolah ya dengan Adobe After Effects, dan pastinya jika terpenuhi monetisasi, teman-teman bisa diterima YouTube AdSense dan mendapatkan passive income dari YouTube AdSense. Nah, seperti ini ya, ini termasuk video explainer. Sebenarnya nggak beda jauh sih dengan slideshow, karena kalau slideshow kan biasanya kan hanya berganti lembarannya dan dihias oleh animasi yang menarik ya. Nah, kalau explainer itu lebih kompleks ya teman-teman ya. Oke, bisa juga dengan membuat konten hiburan dengan animasi simple. Mungkin teman-teman bisa pernah lihat channelnya Gue Punya Cerita ya. Gue Punya Cerita. Gue Punya Cerita, sorry. Nah, ini simple sekali animasinya ya. 2 dimensi, mungkin teman-teman pernah lihat. Silakan teman-teman cek sendiri di ininya, seperti ini teman-teman. Nah, simple 2 dimensi. Saya yakin teman-teman pengguna After Effects sudah familiar ya membuatnya seperti ini ya. Oke, teman-teman bisa coba ya. Jadi teman-teman pengguna Adobe After Effects nggak perlu bingung lagi jika terutama teman-teman yang masih baru lulus kuliah, ingin mencari pekerjaan dan bentrok dengan masa pandemi. Jadi nggak usah bingung lagi, karena penghasilan bisa dicari secara online ya. Nah, ini dari saya, teman-teman mungkin ada yang nonton video ini namun lebih tahu dari saya, silahkan isi rekomendasikan teman-teman kita bisnis online bisnis dan kerja online menggunakan Adobe After Effects di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin bersedia untuk membagikan video ini ke teman-teman pengguna Adobe After Effects ya, misalkan teman-teman punya teman yang membutuhkan pengetahuan tersebut dan yang bersangkutan merupakan pengguna Adobe After Effects, bisa dibagikan ke mereka. Semoga menjadi petunjuk bagi mereka, menjadi referensi bagi mereka, menjadi inspirasi bagi mereka untuk mencari penghasilan secara online melalui skill Adobe After Effects. Dan semoga kita semua mendapatkan pahala jariah dengan cara berbagi seperti ini. Oke, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.